Oke, yuk kita ngobrolin soal ini. Ada satu perasaan yang kayaknya kita semua pernah ngalamin, ya. Perasaan dimana kita udah susah payah nabung, tiba-tiba tabungannya ludes gitu aja. Kayak kesedot buat pengeluaran yang rasanya datang tiba-tiba. Familiar banget kan? Misalnya buat bayar pajak motor tahunan atau pas waktunya servis mobil. Belum lagi amplop kondangan yang nggak ada habisnya atau pas mau deket lebaran, wih pengeluarannya banyak banget. Seringnya semua itu datang pas dompet lagi tipis. Akhirnya cuma bisa narik nafas dalam-dalam, habis lagi deh tabungan. Tapi coba kita jujur sama diri sendiri deh. Sebetulnya pengeluaran-pengeluaran tadi itu bukan kejutan kan? Mereka itu datangnya rutin, bisa kita tebak. Masalahnya cuma satu, kita aja yang belum siap-siap. Nah, di sini kita bakal bahas satu cara simpel banget buat ngatasin masalah ini. Oke, kita bedah dulu akar masalahnya. Kenapa sih rasanya tabungan kita tuh bocor terus buat bayar hal-hal yang sebenarnya udah kita tahu bakal datang? Nah, biang keladinya itu sering banget karena semua uang kita ngumpul di satu tempat. Coba deh lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri itu ibaratnya semua uang kita, uang jajan, uang tabungan, dana darurat, semuanya dicemplungin ke satu ember yang sama. Jadi campur aduk, kita jadi bingung mana uang yang beneran bebas buat dipakai, mana yang sebetulnya udah ada jatahnya. Beda sama yang kanan, tiap kebutuhan punya embernya sendiri. Jelas banget kan? Yang kiri itu kelihatannya emang praktis, tapi jujur itu menipu banget. Nah, ini nih poin pentingnya. Pas kita lihat saldo rekening kita angkanya gede, otak kita otomatis ngerasa aman. Padahal bisa jadi sebagian besar dari uang itu udah ada tugasnya masing-masing. Inilah yang bikin kita santai aja pakainya. Padahal tanpa sadar kita lagi ngambil jatah uang pajak atau uang buat lebaran. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya adalah sebuah sistem yang namanya sinking funds. Tenang, namanya emang agak keren. Tapi konsepnya sederhana banget kok. Anggap aja ini cara kita nabung pakai banyak ember-ember kecil. Satu ember untuk satu kebutuhan. Jadi sinking funds itu, ya itu tadi, tabungan kecil-kecil yang khusus buat biaya yang udah pasti bakal datang. Penting buat dicatat ya, ini beda sama dana darurat. Kalau dana darurat itu buat hal yang benar-benar tak terduga. Nah, sinking funds ini buat pengeluaran yang udah kita lingkari di kalender. Contohnya apa aja? Banyak banget dan pasti kita alamin. Kayak pajak tahunan motor atau mobil, servis rutin kendaraan, belanja buat lebaran, kan udah pasti tuh. Terus acara keluarga kayak kondangan, bahkan buat liburan tipis-tipis atau buat ganti oli laptop nih. Nah, ini semua cocok banget buat dibikinin posnya sendiri-sendiri. Sekarang, coba yuk kita diam sejenak, nggak usah buru-buru. Coba pikirin deh, dari pengalaman kamu sendiri, pengeluaran rutin apa sih yang paling sering bikin keuangan goyang? Nggak usah banyak-banyak, pilih aja 3 dulu. 3 pengeluaran yang paling sering bikin kamu stres. Oke, sekarang kita udah tahu masalahnya, udah tahu juga solusinya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara mulainya? Nah, ini bagian terbaiknya. Gampang banget, cuma butuh 3 langkah praktis yang bisa langsung kamu coba hari ini juga. Resepnya simple, cuma 3 langkah. Pertama, tentuin kebutuhannya. Ini yang barusan kita lakuin. Kedua, kita hitung cicilan bulanannya. Berapa yang mesti kita sisihkan tiap bulan. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Kita pisahin dan simpen uangnya. Disiplin. Yuk kita ambil contoh yang paling umum deh. Misal pajak motor kamu setahun itu Rp600.000. Kedengarannya lumayan ya, tapi coba deh kita pecah jadi 12 bulan. Artinya kamu cuma perlu nabung 50.000 perak tiap bulan. Cuma 50.000. Jauh lebih ringan kan daripada tiba-tiba harus keluarin 600.000 sekaligus. Beda banget rasanya. Nah, inilah sihirnya dari sistem ini. Kita itu nggak ngilangin pengeluarannya, kita cuma mindahin rasa sakitnya. Dari yang tadinya gede dan ngagetin, jadi kecil, rutin, dan sama sekali nggak berasa ngebebanin. Terus nyimpennya di mana? Jawabannya di mana aja yang bikin kamu nyaman. Nggak perlu ribet. Cara jadul pakai amplop fisik terus ditulisin pajak motor, lebaran, itu ampuh banget loh. Atau kalau mau digital, bisa manfaatin fitur kantong atau goals yang ada di banyak aplikasi bank sekarang. Dicatat di notes HP atau spreadsheet simple juga bisa banget. Ingat ya, yang paling penting itu bukan alatnya, tapi kebiasaannya. Pilih cara yang paling mungkin buat kamu lakuin terus-terusan. Fokusnya itu mastiin uangnya kepisah dan punya tujuan yang jelas, bukan nyari aplikasi yang paling canggih. Sekarang, kita ngomongin hasil akhirnya, hadiahnya. Ini bukan cuma soal ngatur angka, tapi ini soal perasaan kita.
Soalnya tujuan utama dari semua ini tuh bukan biar jadi kaya mendadak, bukan. Tujuannya adalah biar kita bisa tidur lebih nyenyak. Ini dia intinya, sistem ini kita bikin supaya kita nggak panik lagi tiap kali ada tagihan tahunan datang. Percaya deh, rasa tenang kayak gini tuh harganya mahal banget. Ini ada perubahan mental yang luar biasa loh. Nanti pas waktunya bayar datang, kamu nggak akan lagi ngerasa kayak lagi dihukum sama keadaan. Nggak ada lagi keluhan, duh tabungan kepotong lagi. Kamu bakal dengan tenang bilang, oh udah waktunya, oke uangnya udah siap di posnya. Coba deh bayangin sebentar. Tahun depan, pas surat tagihan pajak dateng atau pas mobil harus servis besar, kamu tinggal ambil uangnya dari amplop atau kantong digitalmu. Tanpa stres, tanpa ngerusak tabungan utama. Beda banget kan rasanya? Pasti lega banget. Nah, perasaan itulah yang lagi kita bangun bareng-bareng. Jadi, coba deh pegang prinsip ini. Uang yang nggak punya nama, yang cuma jadi angka gede di rekening, itu gampang banget hilangnya. Tapi uang yang udah kita kasih nama, udah kita kasih tugas, ini buat pajak, ini buat lebaran, dia bakal lebih setia. Kita jadi lebih segan buat makai dia sembarangan. Oke, kita simpulin sekali lagi ya langkah-langkah simpelnya. Pertama, pilih beberapa pengeluaran yang paling sering bikin pusing. Kedua, buatin mereka rumah atau pos sendiri. Ketiga, hitung cicilan bulanannya. Keempat, yang paling penting, pisahkan uangnya. Dan hasil akhirnya, hidup yang jauh-jauh lebih tenang. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Coba pikirkan sekarang, apa 3 pos pertama yang mau kamu buat? Mulai aja dari yang paling penting, yang paling sering bikin rencana kamu berantakan. Soalnya, ketenangan finansial itu seringkali bukan dimulai dari punya uang lebih banyak, tapi dari ngasih tugas yang jelas ke uang yang udah kita punya. Selamat mencoba ya, semoga hidupmu jauh lebih tenang.